the coach said everything well. For me, we start good. The first 20 minutes we had some chances. Then we drop a little bit, and my coach said also they don't have chances, and we defend very well. First question, yeah, we want to be champion, so every game is like. Minggu malam, 22 Februari tahun 2026. Ribuan bobotoh memadati stadion kebanggaan mereka untuk menyaksikan duel pekan ke-22, BRI, Super League 2025-2026 antara Persib Bandung dan Persita Tangerang. Atmosfernya panas, tensi tinggi, dan hasil akhirnya kembali membuat Pangeran Biru tersenyum. Skor akhir 1-0 untuk kemenangan tuan rumah. Gol tunggal Andrew Yung memastikan 3 poin tetap tinggal di Kota Kembang. Namun cerita laga ini jauh lebih dalam dari sekadar 1 gol. Sejak awal pertandingan, jelas terlihat bahwa laga ini akan berjalan alot. Pelatih Persib, Bojan Hodek, sudah memperkirakan bahwa Persita akan datang dengan pendekatan defensif. Dan prediksi itu terbukti. Persita bermain dengan blok rendah. Hampir 10 pemain berada di belakang garis bola saat bertahan. Mereka disiplin, terorganisir, dan tidak memberi ruang mudah bagi lini serang Persib. Meski begitu, Persib tetap mengambil inisiatif. Intensitas tinggi diperlihatkan dalam 30 menit pertama. Beberapa peluang tercipta, tekanan dibangun lewat sayap, serta pergerakan tanpa bola yang cukup dinamis. Namun, rapatnya pertahanan Persita membuat peluang bersih sulit tercipta. Usai pertandingan, pelatih Persita, Carlos Pena, mengaku kecewa dengan hasil akhir. Sangat disayangkan kami tidak bisa pergi dari sini dengan setidaknya 1 poin, ujarnya. Ia menilai anak asuhnya tampil dengan karakter dan keberanian. Bahkan berani memainkan bola dengan percaya diri di tengah tekanan GBLA. Kami datang ke sini untuk bermain dengan kepribadian, dengan karakter. Saya pikir hanya sedikit tim yang datang ke sini sebelumnya untuk bermain seperti cara kami bermain. Namun satu momen menjadi sorotan besar. Pada menit ke-70, Matheus Alves berhasil membobol gawang Persib lewat sundulan hasil sepak pojok. Bola sempat bersarang di gawang. Dan para pemain Persita sudah melakukan selebrasi. Namun wasit Chandra tidak mengesahkan gol tersebut. Keputusan itu memicu perdebatan tentang wasit. Pena memilih menahan diri. Tentang wasit, tidak ada komentar. Ini bukan pertama kalinya kami memiliki masalah dengan orang ini. Tetapi tidak ada komentar. Satu kalimat yang singkat, namun penuh makna. Di sisi lain, gol kemenangan Persib lahir dari situasi yang memang terus mereka latih. Menit ke-49, sepak pojok dilepaskan dengan akurat. Andrew Yung menyambutnya dengan sundulan tajam yang tak mampu dihentikan penjaga gawang Persita. Gol itu menjadi pembeda. Dan menurut Bojan Hodek, skema tersebut bukan kebetulan. Kami hanya mencetak 1 gol dari situasi bola mati. Dan itu memang sesuatu yang kami latih, ujarnya. Ia mengakui bahwa laga ini tidak mudah. Bahkan secara terbuka menyebut bahwa produktivitas timnya tidak setajam biasanya. Kami menciptakan beberapa peluang. Meski jujur tidak sebanyak pertandingan lainnya. Namun di tengah jadwal padat, 3 poin jauh lebih penting dari sekadar skor besar. Bek kiri Persib Elianu Hejidas sepakat bahwa laga ini berjalan sulit. Saya pikir pelatih sudah menyampaikan semuanya. Kami memulai dengan sangat baik pada 30 menit pertama dan memiliki beberapa peluang. Namun setelah itu, performa kami sedikit menurun. Meski demikian, ia puas dengan performa lini belakang. Mereka tidak memiliki peluang karena kami bertahan dengan sangat baik. Statistik pun mendukung. Selain momen bola mati di menit ke-70 Yenggi Gianulih. Persita memang minim peluang terbuka sepanjang 90 menit. Soliditas pertahanan kembali menjadi fondasi kemenangan. Persib musim ini. Kemenangan ini membawa Persib Bandung semakin kokoh di puncak klasemen dengan 50 poin dari 21. Pertandingan, mereka kini unggul 3 angka dari rival terdekat, Persija Jakarta. Bahkan masih menyimpan 1 laga lebih banyak, sementara Persita Tangerang tertahan di posisi ke-6 dengan 35 poin. Di tengah persaingan ketat, jarak sekecil apapun sangat berarti. Laga ini juga menjadi momen spesial bagi rekrutan baru Persib, Dion Marks,
Pemain yang sebelumnya membela Top Os di Belanda itu akhirnya merasakan debutnya di Super League. Meski hanya bermain beberapa menit, kehadirannya mendapat perhatian khusus. Dia berasal dari liga dan negara yang berbeda. Dia perlu merasakan bagaimana liga kami dan bagaimana pertandingannya. Jelas Hodeg. Tanpa laga uji, coba di tengah kompetisi yang berjalan. Debut resmi menjadi sarana terbaik untuk adaptasi. Hodeg menegaskan Dion mampu bermain di 3 posisi. Sebuah nilai tambah penting di tengah jadwal padat. Selain Dion, Hodeg juga memberikan menit bermain untuk Robbie Darwish. Langkah ini bukan sekadar rotasi, tapi juga investasi masa depan. Musim ini, sejumlah pemain muda seperti Nazriel Alvaro Syahdan, Kakang Rudianto, dan Fitrah Maulana menunjukkan progres positif. Hodeg mengaku puas melihat perkembangan mereka. Dalam kompetisi panjang, kedalaman skuad bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan. Jika ditarik ke belakang, laga ini bukan tentang pesta gol. Ini tentang kesabaran, tentang disiplin, tentang kemampuan memecahkan kebuntuan. Persita datang dengan rencana jelas, bertahan solid dan mencuri peluang dari bola mati. Persib datang dengan ambisi menjaga puncak klasemen, dan akhirnya, satu momen cukup menentukan arah pertandingan. Kemenangan 1-0 mungkin terlihat sederhana di atas kertas, namun di lapangan. Ini adalah duel taktik, mental, dan kesabaran JBL kembali membuktikan diri sebagai benteng yang sulit ditembus. Persib kembali menunjukkan bahwa mereka tahu bagaimana memenangkan laga sulit di tengah jadwal padat. Hotazi Pemeng debut pemain baru, hingga kontroversi gol yang dianulir Pangeran Biru tetap berdiri di puncak, perjalanan masih panjang. Tekanan belum akan berhenti, tapi satu hal jelas, Persib tidak hanya menang. Mereka terus membangun mental juara, dan malam itu, Bandung kembali bersorak